Selamat siang teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Mohana Dayu Malina dari Universitas Mercu Buana. Hari ini kita akan melaksanakan stress management training. Nah, apa sih tujuan dari stress management training ini? Nah, tujuannya itu memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara mengelola stres untuk menciptakan kehidupan yang bahagia, memiliki kemampuan mengenai sumber stres pada diri kita sendiri. Lalu, stress management training ini juga bertujuan agar diri kita mampu menghilangkan dan mengurangi stres dan merubah menjadi kekuatan positif untuk lebih produktif dengan pengelolaan stres dari dalam diri kita untuk kehidupan kita. Nah, oke, langsung aja. Jadi apa sih stres itu dan mengapa stres itu penting untuk kita pelajari? Di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu stres? Pusing. Pusing ya? Tugasnya banyak. Oh. Dudetnya mepet semua. Itu salah satu contohnya ya. Nah, oke, di sini stres merupakan cara tubuh kita untuk merespons segala jenis ancaman atau ancaman potensial. Nah, ini sering terjadi ketika Anda merasa bahaya. Nah, entah itu nyata atau secara imajinasi juga stres bisa terjadi. Nah, pertahanan tubuh bekerja keras melalui proses otomatis cepat yang dikenal sebagai fight or flight, yaitu melawan atau lari. Nah, stres juga merupakan bagian dari kehidupan kita nih sehari-hari, dan itu cara tubuh kita melindungi diri kita. Perlu disebutkan bahwa stres tidak selalu merupakan hal yang buruk. Oke. Ketika bekerja dengan benar, ini dapat membantu Anda untuk fokus, energi, dan waspada. Nah, dalam situasi yang darurat, stres juga dapat menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana memberikan Anda kekuatan secara ekstra yang Anda butuhkan untuk membela diri, seperti salah satu contohnya menginjak rem mobil. Untuk apa? Untuk agar kita terhindar dari kecelakaan mobil. Nah, respon kita terhadap stres itu terjadi dengan keadaan otomatis yang menyebabkan tubuh membuat perubahan untuk beradaptasi dengan sebuah tuntutan atau tanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini ada juga jenis-jenis stres loh. Jenis-jenis stres sering dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu di sini ada eustress dan distress. Nah, apa sih eustress itu? Eustress itu merupakan stres positif yang dapat memicu motivasi, kegembiraan, dan pencapaian. Singkatnya, eustress itu memberikan kita dorongan energi untuk melakukan aktivitas yang menantang, terutama ketika kita perlu fokus dan berusaha secara ekstra. Nah, contoh dari eustress ini, misalnya kita akan mendapatkan promosi di tempat kerja kita, salah satunya melalui pekerjaan baru. Contohnya yang lain juga ada ketika kita menikah atau memiliki anak. Nah, selanjutnya ada distress. Nah, distress ini sisi lain dari eustress, yaitu bentuk negatif dari stres yang dapat memicu perasaan cemas, tidak nyaman, merasa khawatir, dan bahkan bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, hal ini
hal ini sering didefinisikan sebagai stres yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mudah untuk dihilangkan dengan sendirinya. Meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin agar kita tidak stres. Nah, contoh dari eustress ini adalah kesusahan, termasuk contoh dari di-stres ini seperti kesusahan kita menghilangkan stres itu, seperti kematian seseorang yang kita cintai, terjadinya perceraian, cedera, masalah ekonomi, atau bahkan sampai permasalahan hukum. Nah, di-stres ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan penarikan diri yang semua aktivitas yang menantang, terutama ketika kita perlu fokus dan berusaha secara ekstra. Nah, contoh dari eustress ini, misalnya kita akan mendapatkan promosi di tempat kerja kita, salah satunya melalui pekerjaan baru. Contohnya yang lain juga ada ketika kita menikah atau memiliki anak. Nah, selanjutnya ada di-stres. Nah, di-stres ini sisi lain dari eustress, yaitu bentuk negatif dari stres yang dapat memicu perasaan cemas, tidak nyaman, merasa khawatir, dan bahkan bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, hal ini sering didefinisikan sebagai stres yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mudah untuk dihilangkan dengan sendirinya. Meskipun kita sudah berusaha sebaik mungkin agar kita tidak stres. Nah, contoh dari eustress ini adalah kesusahan, termasuk contoh dari di-stres ini seperti kesusahan kita menghilangkan stres itu, seperti kematian seseorang yang kita cintai, terjadinya perceraian, cedera, masalah ekonomi, atau bahkan sampai permasalahan hukum. Nah, di-stres ini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan penarikan diri yang semuanya merupakan gejala sorry, nanti aku potong aja yang ini, deg-degan. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada penyebab stres. Nah, penyebab stres di sini ada 2 ya. Sekarang setelah kita mengetahui berbagai jenis stres, mari kita bahas 2 jenis penyebab umum dari stres, yaitu ada eksternal stresor dan internal stresor. Nah, apa sih eksternal stresor ini? Stresor eksternal ini seringkali merupakan akibat dari sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, seperti peristiwa besar termasuk tadi kematian orang yang Anda cintai, masalah pernikahan, masalah ekonomi, masalah keluarga, atau bahkan bisa menyebabkan kurang istirahat. Nah, sedangkan eksternal stresor ini sisi lain dari stresor eksternal tadi, yaitu disebabkan oleh pikiran atau perilaku kita sendiri. Pikiran-pikiran ini sering datang dari perbaikan atau harapan psikologi seseorang. Nah, stresor internal ini sering juga memainkan peran yang lebih besar dalam stres kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kita merasa ketakutan akan kegagalan, kurangnya ketidakpastian, sehingga kita sulit untuk mengontrolnya, atau bahkan harapan hidup kita sendiri bisa gagal, atau nggak tahu nih apa harapan hidup kita. Nah, tidak seperti dengan pemicu stres eksternal ya. Kita memang memiliki kemampuan untuk mengendalikan stresor internal di diri kita. Tapi kabar yang
kurang bagus nih, diri kita itu kadang merasa ketakutan dengan sikap kita dan harapan kita telah menemani kita sejak lama dan seringkali diperlukan upaya untuk mengubahnya. Nah, cara terbaik untuk melawan stresor internal ini termasuk membingkai ulang pikiran kita, memilih pola pikir yang positif, menantang pikiran kita yang negatif. Selain itu juga kita bisa menggunakan teknik relaksasi dan bicara dengan teman atau kita datang ke konselor yang bisa kita percaya. Nah, oke, selanjutnya lanjut ke apa sih yang terjadi ketika kita merasa stres? Yaitu ada 2 pilihan, fight atau flight, yaitu melawan atau lari. Nah, terlepas dari apa itu eustress atau kesusahan yang disebabkan secara internal atau eksternal tubuh kita tadi, sering merespon dengan cara yang sama dengan respon melawan atau lari ini. Nah, ketika Anda merasa terancam nih, sistem saraf kita juga merespon dengan melepaskan hormon stres itu sendiri, termasuk dapat menyebabkan adrenalin dan kortisol. Selain itu, jantung berdebar lebih cepat, deg-degan, otot tegang, tekanan darah tinggi. Kadang ini terjadi suka marah-marah, lalu nafas lebih cepat. Selanjutnya, indera menjadi lebih tajam. Nah, oke, kita ice breaking dulu sebentar. Nah, di sini ada sedikit ice breaking dari saya. Tolong diikuti ya, teman-teman. Nah, jika saya mengatakan cacing, Anda bilang kecil. Dibantu dengan gerakan ya. Cacing kecil. Maksud saya cacing pendek, ular itu panjang. Kalau panjang itu seperti ini. Ya, kalau pendek seperti ini, panjang seperti ini. Nah, kalau gajah itu kecil, semut itu kecil, gajah itu besar. Nah, nanti kalau ada yang salah, nih ya, saya kasih konsekuensinya ya. Oke. Nyanyi ya? Udah paham belum? Coba ulang deh, kan tadi Cacingnya pendek, kecil, ularnya panjang. Pendek, cacingnya ularnya pendek, panjang. ularnya panjang. Semut itu kecil, Semut gajah Semut itu kecil, gajah besar. ya. Nah, ular itu panjang. Panjang. ya boleh diikuti dengan gerakan ya. Ular itu, Panjang. cacing itu Pendek. Cacing itu pendek. agak cepat responnya. Ular Oke. itu Panjang. gajah itu Panjang. Besar. gajah itu Besar. kok nggak ada yang salah ya? Sekali lagi ya. Oke. Cacing itu Pendek. Pendek. semut itu Kecil. Oke, ya udah deh, berhubung kalian semua cerdas dan bener nih. Saya mau tanya nih, kalian pasti pernah kan ngalamin stres. Nah, biasanya kalian itu ngalamin stres itu pada saat sedang apa gitu? Pada saat kalian di rumah Macet. kah atau kerja kah? Macet di jalan. Macet di Beban jalan. tugas yang lain? banyak. Tugas yang nggak selesai-selesai. TB1, TB2, tugas mingguan, forum kuis. Sebutin semua, Kak. Iya. Ternyata banyak juga ya di sini yang merasa stres. Termasuk yang ngomong. Oke. Oke, kita lanjut di sini. Nah, di sini ada tanda-tanda stres ya.
ada 4 tanda stres. Pertama dari fisikal, kedua behavioral, ketiga emosional, dan yang terakhir dari kognitif. Nah, apa aja sih gejala fisikal itu? Nah, gejala fisik ini dari stres yang berlebihan bisa ditandai dengan sakit, nyeri, diare. Diare termasuk juga loh gejala stres ternyata. Nyeri dada. Ketawa sendiri juga ya? Iya, bisa jadi. Detak jantung yang terlalu cepat. Perubahan pernafasan seperti nafas pendek. Selain itu juga ada telapak tangan yang berkeringat. Itu juga salah satu tanda stres. Lalu kehilangan gairah seks, itu juga tanda stres juga secara fisik. Dan sering flu atau pilek. Mungkin ada sebagian orang yang merasa kalau dia stres nih, flu, ada juga yang dia stres kadang ke kamar mandi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada behavior ya. Di sini gejala perilaku dapat ditandai dengan dia ngerasa nafsu makan itu lebih banyak atau lebih sedikit, lalu tidur kadang terlalu banyak atau lebih sedikit, lalu mereka juga kadang merasa menarik diri mereka dari orang lain, sering menunda tanggung jawab, menggigit kuku, terburu-buru. Menggigit jari termasuk nggak? Menggigit jari, menggigit kuku. Iya, menggigit jari juga salah satunya termasuk gejala stres. Apalagi jempol kaki ya. Lalu sering marah-marah. Itu masuk pada tanda-tanda stres behavioral. Nah, selanjutnya ada emosional. Nah, gejala emosional ini dapat ditandai dengan depresi, perasaan dia merasa kesepian, bahkan pada saat dia merasa kesepian, dia memilih untuk menyendiri. Terus murung, marah-marah, merasa kesal, lalu dia marah-marah, terus dia merasa kelelahan. Bahkan di emosional ini, konsentrasi dia kadang berkurang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada gejala kognitif. Nah, gejala kognitif itu termasuk masalah memori ya, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, hanya melihat hal-hal yang negatif, dan memiliki perasaan khawatir secara terus-menerus. Nah, selanjutnya. Itu penyebab stres ya? Iya. Tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Nah, stres juga dapat menyebabkan kerusakan yang meluas nih. Penting untuk kita mengetahui batasan stres pada diri kita sendiri. Tetapi seberapa banyak stres itu pada setiap orang berbeda-beda. Beberapa orang tampaknya mampu untuk mengatasi permasalahan stres yang sedang dia hadapi. Kadang ada juga seseorang yang merasa rapuh untuk menghadapi stres yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, di sini ada efek jangka panjang dari stres. Di sini ada depresi, perubahan kepribadian, impulsif, dia merasa takut juga, cemas, dan panik, bahkan tekanan darah bisa semakin meningkat, sakit kepala, bahkan bisa sampai mengalami gangguan penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang bisa mengakibatkan stroke. Nah, gimana sih cara kita menangani stres di rumah? Dr. Hanseli mengatakan, waktu, uang,
dan hubungan akan memastikan bahwa stres akan selalu bersama kita. Kebebasan penuh dari stres adalah kematian. Jadi kita kalau sudah meninggal itu nggak akan stres. Nah, mengetahui hal ini penting juga nih bagi Oke. kita. Ya, nah untuk mengetahui hal ini penting juga nih bagi kita untuk terus berupaya menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan kita menangani stres. Nah, beberapa dari cara itu termasuk yang pertama ada berolahraga secara rutin atau regular exercise. Nah, olahraga teratur ini terlibat dengan orang lain, belajar rileks, menjalani diet sehat, dan banyak istirahat. Nah, menaikkan tingkat aktivitas Anda adalah salah satu taktik yang dapat Anda terapkan sekarang untuk membantu menghilangkan stres yang berlebihan itu untuk mulai merasa lebih baik. Nah, olahraga teratur juga dapat mengangkat suasana hati Anda dan berfungsi sebagai pengalih perhatian dari kekhawatiran. Nah, memungkinkan bagi Anda juga untuk keluar dari siklus pikiran yang negatif yang dapat menyebabkan stres. Nah, olahraga secara teratur ini juga dapat membuat sistem kardiovaskular kita ini merasa kuat sehingga tubuh kita dapat berhasil beraksi dan mengatasi stres. Nah, latihan olahraga ini bisa kalian jalankan seperti dengan jalan-jalan, berlari, atau renang sesuai dengan olahraga yang kalian senangi. Selanjutnya ada connect the other ya. Nah, tahukah Anda bahwa tindakan sederhana dengan berbicara tatap muka dengan orang lain itu juga dapat memicu hormon untuk menghilangkan stres. Nah, terutama ketika Anda merasa gelisah atau tidak nyaman. Bahkan hanya pertukaran atau ngobrol singkat dengan tatapan yang ramah dengan lawan bicara kita, itu juga dapat menenangkan sistem saraf juga. Mengetahui hal ini, coba kalian bisa lakukan untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dapat meningkatkan mood Anda. Dan jangan biarkan tuntutan atau tanggung jawab yang sedang Anda emban itu menghalangi diri Anda untuk memiliki kehidupan sosial. Nah, jika Anda tidak memiliki hubungan dekat atau teman dekat, seperti itu, Anda dapat membuat prioritas untuk membangun hubungan yang lebih kuat atau lebih memuaskan dengan keluarga atau dengan teman yang menurut Anda bisa dipercaya. Selanjutnya, cara cepat lainnya untuk menghilangkan stres. Nih, dengan melibatkan satu sama lain indera penglihatan. Indera penglihatan, suara, rasa, penciuman, sentuhan, atau bahkan gerakan. Nah, kunci untuk menemukan input sensorik yang sesuai untuk Anda ini, apakah mendengarkan lagu yang membangkitkan semangat, membuat Anda merasa tenang, atau mungkin membelai binatang kesayangan Anda, bekerja dengan cepat untuk membuat Anda merasa terpusat. Nah, setiap orang itu memiliki sensorik yang berbeda-beda tentunya. Nah, selanjutnya, jadi di sini bereksperimenlah ya untuk menemukan apa yang paling cocok untuk Anda agar Anda tidak dapat sepenuhnya menghilangkan stres dari hidup Anda, tetapi Anda dapat mengontrol seberapa besar pengaruh stres itu terhadap diri Anda sendiri. Nah, teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, dan pernafasan dalam mengaktifkan respon relaksasi tubuh ketika dilakukan secara teratur, kegiatan ini juga dapat mengurangi tingkat stres sehari-hari. Nah, Anda dapat meningkatkan perasaan senang dan tenang.
Hal tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk lebih merasa tenang di bawah tekanan. Selanjutnya ada a healthy diet. Nah, di sini makanan yang Anda makan atau makanan yang Anda makan akan sangat meningkatkan atau memperburuk suasana hati Anda dan mempengaruhi kemampuan Anda untuk mengatasi stresor kehidupan sehari-hari. Nah, makan makanan ini yang penuh dengan makanan olahan, karbohidrat olahan, atau seperti makanan siap saji, dan cemilan manis juga dapat memperburuk gejala stres yang terjadi pada Anda sementara diet dengan sering makan buah-buahan, sayuran segar, atau protein yang berkualitas tinggi, dan asam lemak omega 3 dapat membantu Anda mengatasi stres dengan lebih baik. Nah, selanjutnya di sini get your rest. Nah, merasa lelah juga dapat meningkatkan stres. Terkadang disebabkan dengan hal-hal yang tidak rasional. Nah, pada saat yang sama, stres berlebih juga dapat mengganggu waktu istirahat Anda. Nah, apakah Anda mengalami kesulitan tidur? Atau biasanya di sini ada yang tidur tengah malam, baru bisa tidur? Pasti ada ya di antara kalian. Nah, ada banyak nih cara untuk meningkatkan kualitas tidur Anda sehingga Anda merasa lebih produktif dan lebih seimbang secara emosional. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana sih cara kita menangani stres di tempat kerja? Nah, dalam menangani stres di tempat kerja ini yang terbaik adalah merencanakan lebih awal setiap hari untuk potensi hambatan yang mungkin muncul. Seperti apa nih pakaian yang mau kita pakai besok? Nah, kita harus persiapkan lebih awal di malam harinya. Selain itu, melawan kemarahan di jalan dapat mengurangi emosi kita kalau sedang berkendara. Nah, selanjutnya banyak orang yang datang ke tempat kerja itu udah stres duluan. Nah, hal ini nih yang membuat mereka lebih reaktif terhadap stres di tempat kerja. Nah, ketika Anda memiliki hari yang sudah Anda rencanakan dari makanan, sikap. Nah, Anda mungkin menemukan bahwa stres di pekerjaan Anda itu lebih mudah untuk dihilangkan. Nah, menjadi siap akan memungkinkan untuk memproses beberapa pemicu stres potensial tersebut jika muncul. Nah, beberapa tips tambahan termasuk mendapatkan klarifikasi tentang clear recruitment, stay away from conflict, being organized, dan listening to music. Nah, faktor yang diketahui berkontribusi untuk pertama ya, saya jelaskan clear requirement. Nah, faktor yang diketahui berkontribusi terhadap kelelahan kerja adalah persyaratan yang tidak jelas bagi karyawan. Nah, jika Anda tidak tahu persis nih apa yang diharapkan dari diri Anda, atau jika persyaratan untuk peran Anda terus berubah dengan sedikit pemberitahuan, Anda mungkin menjadi sangat stres. Nah, jika Anda mendapati diri Anda tidak pernah tahu apakah yang Anda lakukan sudah cukup atau belum, mungkin membantu untuk berbicara dengan supervisor Anda. Nah, selain itu, Anda juga dapat meluangkan waktu untuk membahas harapan dan mendiskusikan strategi apa nih yang akan Anda lakukan untuk memenuhi tanggung jawab Anda. Nah, ini bisa menghilangkan stres untuk Anda. Selanjutnya ada stay away from conflict. Nah, jauhi konflik. Ketika
konflik di antara rekan kerja bisa sulit untuk dihindari. Nah, jadi sebaiknya hindari konflik di tempat kerja sebisa mungkin. Jangan bergosip, jangan berbagi terlalu banyak pendapat orang lain, seperti jangan terlalu terbuka. Selain itu, jauhi humor atau bercanda berlebihan di kantor. Nah, jika memungkinkan, cobalah Anda untuk menghindari orang yang tidak bekerja dengan baik dengan orang lain. Jika konflik terjadi pada diri Anda, pastikan Anda tahu nih bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Bahkan jika Anda adalah orang yang tidak teratur, yang merencanakan ke depannya untuk tetap teratur dapat sangat mengurangi stres Anda di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada being organized, menjadi terorganisir. Nah, menjaga diri Anda tetap teratur juga dapat berarti menghindari efek negatif dari kekacauan yang menjadi lebih efisien. Nah, dengan pekerjaan Anda, multitasking pernah juga digempar-gemparkan sebagai cara yang fantastik untuk memaksimalkan waktu seseorang dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan atau hal dalam sehari. Oke, selanjutnya yang terakhir ada listening to music, mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik ini juga tentunya banyak menawarkan manfaat ya, dan bisa menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan stres sebelum atau sesudah bekerja. Seperti memutar musik yang membangkitkan semangat saat Anda membuat sarapan, dapat membantu Anda memulai hari dengan perasaan lebih siap untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam kehidupan Anda. Nah, demikian juga memerangi stres dapat berakibat panjang. Stres akibat yang panjang. Nah, dengan musik favorit Anda dalam perjalanan pulang kerja juga dapat membantu Anda bersantai dan mengurangi stres saat Anda tiba di rumah. Oke, sekian training dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Untuk sesi Oke, makasih. Terima kasih. Selamat siang. ya, sama-sama.